Abraham Ade ada di sini ya. Alvito ada di sini. Arianka ada. Serius siapa? Serius siapa? Ada, Miss. Ada. Mayang, Ada, Miss. Clarissa Fania, ada? Nggak kelihatan. Ezra, Hadir, Miss. Fairun, Aduh. Hadir, Miss. Faradila, Hadir, Miss. Imam. Imam? Ada di sini kan Imam? Ada ya. Juve, Hadir, Miss. Kaila Fitria, Maharani Elvira, Mainela, di sini. Mela, Hadir, Miss. Farhad Andi. Astagfirullah. Itu terlalu besar ya layarnya nggak kelihatan saya. Alam Zahid. Alam Zahid di sini. Oh, di Zoom. Irfan Firdaus. Nabila Ananda. Hadir, Miss. Nabila Pranadita. Nabila Lovina. Hadir, Miss. Naswa. Naya. Saya, Miss. Rehan Wahyu. Kaget ha? Resalia. Hadir, Miss. Ramadhania Zahra. Weni. Hadir, Miss. Satria Utama. Hadir, Miss. Syarif. Hadir, Miss. Ulu. Hadir, Miss. Ini yang nggak ada imam ya. Berarti titipan info dari wali kelasnya Kak. Imam kemana? Nggak ada. Baik. Baik. Teks esai dan kritik itu banyak terdapat di media massa. Di koran, majalah, di koran sastra itu juga banyak sekali kritik sastra, esai sastra gitu. Jadi di kelas 12 ini kalian sudah mempelajari teks yang ada di koran itu apa saja? Kritik, esai, terus yang kemarin-kemarin apa namanya? Editorial. Apa lagi? Hah? Artikel. Cuma artikel yang kita pelajari di sini adalah artikel ilmiah ya. Artikel ilmiah juga bisa ada di surat kabar ilmiah ya. Kemudian kenapa kita mempelajari dua teks ini secara bersama? Kan ini beda jenis teksnya. Karena karakter ini sama seperti teks editorial, sama-sama memuat argumen. Mirip. Jadi kita langsung mempelajari dalam memiliki karakter yang sama tapi beda tujuannya gitu loh. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini dari KD yang tadi sudah saya tampilkan. Yaitu kalian bisa membandingkan bagaimana sih karakteristik esai. Oh, begini esai. Oh, ternyata kritik itu begini gitu. Astagfirullah, ya maaf. Yang di rumah itu. Maaf. Sudah ya. Kalian bisa membedakan esai itu untuk apa, kritik itu untuk apa, bagaimana sih penampilan kritik dan esai itu. Nah, itu yang kalian lakukan setelah ini secara berkelompok, kalian bahas secara berkelompok. Kemudian nanti PR, kalian membandingkan sistematika kritik dan esai. Secara sistematika, ini pun juga sama seperti yang sudah kalian pelajari di teks editorial. Ingat nggak kemarin strukturnya teks editorial itu apa saja? Dibuka dengan apa, Rek? Masa lupa sih? Editorial yang atas sendiri pembukanya namanya apa? Orientasi. Yola novel, cerpen orientasi. Apa sih? Pengenalan isu. Pengenalan isu atau tesis ya.
Kalau untuk tesis editorial kan yang dikenakan itu isu. Tapi kalau yang ketika dasarnya bukan isu ya yang diangkat ya, tapi lebih ke karya. Atau kalau esai bisa membahas tentang fenomena juga. Setelah tesis apa? Bagian isinya kita sebut sebagai apa? Argumen, betul. Yang ketiga, penutupnya kita sebut sebagai penegasan. Ada yang menyebut penegasan ulang atau penegasan saja, tidak masalah ya. Nah, ini yang kita pelajari hari ini. Untuk kebahasaan kita pelajari minggu depan. Raisa, kenapa? Lalu berubah ekspresinya. Tadi sepertinya terbahak-bahak. Oh, itu bukan terbahak, Miss. Apa? Kayak merahnya itu. Oke, kita lanjut ya. Ini sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini saya berikan gambaran ya sebelum kalian mengerjakan, menganalisis teks kritik dan esai. Saya beri gambaran kritik itu apa, esai itu apa. Kita kritik dulu nih sekarang. Kritik itu kalau kita secara umum ya, di masyarakat itu kan kita hanya menyampaikan kekurangan saja ya. Misalkan Syarif nih, saya kritik. Syarif, kamu kenapa sih kok terus masuk sekolah? Kan jadinya poin sekolah kita itu kan nambah, poin kelas kita itu kan nambah, poin minusnya itu loh ya. Nambah, kan berarti saya sampaikan kekurangannya Syarif itu apa gitu kan ya. Kalian pernah tahu nggak mengkritik orang itu tapi kelebihannya? Karena kamu rajin banget sih, kan poin kelas kita jadi poin plus kita kan jadi banyak, gimana sih kamu? Masa seperti itu kan tidak ya? Itu kalau di masyarakat secara umum itu seperti itu. Memang kita menyampaikan kekurangan-kekurangan, mungkin untuk menyerang, untuk perbaikan, kedepannya bagaimana itu namanya kritik. Tapi kalau untuk tes kritik itu berbeda. Tes kritik itu lebih untuk menilai, gitu. Kalau misalkan kalian habis tanding basket itu kan ada kegiatan evaluasi ya. Evaluasi kan penilaian. Berarti kan kalau evaluasi itu sebenarnya yang disampaikan itu hanya bukan hanya kekurangannya saja. Nanti waktu bertanding itu kekurangannya ini kan tidak. Tapi kelebihannya apa? Plusnya itu apa selama kalian bertanding basket itu? Nah, itu yang perlu kita pertahankan, itu yang perlu kita tingkatkan gitu. Jadi ini perbedaan makna antara kritik secara umum dengan teks kritik. Saya ulangi lagi, kalau kritik secara umum berarti ya kita hanya menyampaikan kekurangan saja untuk tujuan menyerang dan sebagainya. Tapi kalau untuk teks kritik, kita harus memberikan sebuah penilaian yang di dalamnya ada kelemahannya, ada minusnya, ada kelebihannya atau plusnya itu apa dari karya tersebut gitu. Boleh nggak ketika kita membuat teks kritik itu isinya hanya kelemahan saja? Boleh nggak? Tidak ya, karena saya yakin karya itu seburuk apapun pasti ada nilai plusnya. Misalkan kalian membahas tentang sebuah buku gitu, buku ini dari isinya jelek sekali, memberikan cuci otak kepada masyarakat gini. Tapi memang tampilan buku itu menarik. Tampilan buku itu membuat orang itu ingin membacanya gitu. Misalkan kalian ingin membahas film yang mengandung Illuminati gitu ya misalkan ya. Isinya itu sebenarnya mengandung pesan-pesan tidak baik gitu, tapi cara penyampaiannya, tokoh yang digunakan itu adalah tokoh yang menarik bagi anak-anak, bagi remaja gitu, sehingga mau tidak mau orang itu akan nyaman menonton film tersebut misalkan gitu. Jadi kita tuh ketika membaca suatu karya harus betul-betul tidak boleh berpikir sempit, kita harus melihat secara luas kelemahannya itu apa, kelebihannya itu apa dari berbagai sisi gitu. Nah, lalu kira-kira kalau misalkan kita tuh mau memberikan sebuah kritik ya, memberikan penilaian itu patokannya kemana ya? Apa sih yang bisa saya bahas dari sebuah karya itu? Nah, mungkin sebagai referensi ketika misalkan kalian mau membahas tentang novel, berarti coba kalian ingat-ingat apa saja sih unsur intrinsiknya novel, apa sih unsur ekstrinsiknya novel, bisa diarahkan ke situ. Temanya bagaimana ya? Tokohnya gimana? Penggambaran tokohnya bagaimana? Alur yang digunakan menarik nggak? Topiknya di mana? Surahnya di mana? Begitu seterusnya. Apakah kelemahan dan kelebihan ini harus disampaikan secara lengkap, mulai dari tema,
alur, tokoh, sudut pandang, dan sebagainya, nilai, latar belakang pengarang, latar belakang cerita gitu. Apakah kita tuliskan semuanya? Terus pendapat kalian gimana? Saya tanya yang di sini ya, Reni. Ren, menurut kamu gimana? Ya, Miss. Ayo, pendapat kamu gimana? Apakah semua unsur intrinsik, ekstrinsik dalam novel itu harus kita tuliskan semua di teks kritik ini ya? Enggak, Miss. Tidak. Alasannya kenapa? Kalau menurut kamu kenapa, Dok? Suka-suka saya dong sebagai orang yang menulis cerita, gitu, sebagai orang yang menulis teks kritik gitu kah? Kayaknya kalau salah satu nggak apa-apa, Miss. Oh, pendapatnya Reni salah satu enggak apa-apa, ya. Alasannya kenapa? Itu kan kita bisa menyampaikan, oh ya enggak apa-apa, kita tulis semuanya atau kita tulis bagian. Ketika kita menentukan boleh atau tidak, itu kan pasti kita punya alasan kan. Nah, menurut Reni apa? Saksikan saja. Bingung Reni. Kembali ya, karena ini adalah teks argumen, Rek. Jadi kita itu bebas mau membahas yang mana. Ketika kita membaca sebuah karya, ada hal yang menurut kita itu menonjol atau menarik untuk dibahas, silakan bahas itu secara mendalam, secara detail gitu. Tidak harus dituliskan semuanya. Misalnya gini, temanya apa, tokohnya siapa saja, bagaimana penggambaran tokohnya, bagaimana karakteristik tokohnya, latarnya, latar waktu, tempat, suasana. Dan itu kan nanti kita menganalisis. Kalau saya berikan sebuah teks, kemudian kalian analisis semuanya, itu namanya menganalisis kan. Tapi kalau kalian sesuai dengan kemauan kalian, pandangan setiap orang itu berbeda. Mungkin ketika saya membaca novel Laskar Pelangi, yang menarik buat saya adalah tentang pemilihan tokoh, tentang latar yang digunakan gitu. Mungkin ketika Syarif yang membaca, menurut Syarif yang menarik itu adalah tokohnya. Menurut Syarif mungkin yang menarik di situ adalah unsur ekstrinsiknya, latar belakang pengarang, menjual ke dalam cerita. Mungkin yang menarik buat Syarif silakan itu yang dibahas gitu. Tidak harus semuanya. Begitu juga dengan esai ya, Rea. Nah, kalau kritik itu berupa penilaian, kalau esai berupa pemaparan kalian. Setelah saya membaca novel Laskar Pelangi, pemahaman saya tentang novel ini apa? Misalkan tema yang diangkat dalam novel Laskar Pelangi adalah tema pendidikan. Nah, itu boleh sekalian jelaskan gitu. Nah, tema ini ada tema yang akhir-akhir ini sering dimunculkan di novel yang terbit pada tahun 2000-an misalkan. Nah, itu adalah pandangan kalian. Tidak ada penilaian sama sekali di esai. Kalian tidak perlu melihat kelemahan buku ini, apa novel ini apa, kekurangannya novel ini apa, tidak. Esai itu hanya kita memberikan ulasan saja, review gitu, tanpa memberikan penilaian kelemahannya apa, kelebihan apa gitu ya. Kalau kritik itu bisa berupa karya, kalau esai tidak harus karya, bisa fenomena yang saat ini sedang ngetren itu apa. Di TikTok sekarang yang ngetren apa ya? Itu bedanya esai, ya fenomena di esai, yang dibaca di esai dengan teks editorial. Kalau teks editorial masalahnya adalah masalah yang dialami oleh sebagian besar masyarakat kan. Tapi kalau esai ini tidak harus gitu. Misalkan kalian membahas tentang Pargo yang sedang ngetren di TikTok gitu, ya nggak apa-apa di esai. Tapi kalau kalian bahas itu di editorial, ya jangan. Itu kan bukan permasalahan suatu negara atau masyarakat secara umum, gitu ya. Kalau editorial itu mengandung masalah, kalau esai tidak harus sebuah masalah yang diangkat, bisa fenomena. Mungkin ada pertanyaan, lalu apa bedanya antara esai dengan editorial? Ya, berarti itulah perbedaan. Adakah pertanyaan, Raisa Alia? Kamu ceria sekali hari ini. Adakah pertanyaan, Raisa? Saya mau tanya. Hah? Tidak Saya mau ada? bertanya, Miss. Tanya apa, Nak? Kritik sama evaluasi itu beda atau enggak? Kalau tes kritik, gini.
dari fungsinya jelas beda ya. Mungkin evaluasi itu lebih luas kan. Kamu mau mengevaluasi apa dulu gitu loh. Kalau kamu mau mengevaluasi misalkan kamu habis praktek ngajar, dievaluasi. Tapi ya jelas sih, kamu harus melihat ketika kamu habis praktek ngajar itu ada kelemahan kamu ketika mengajar itu apa, kelebihan kamu apa gitu. Tapi kalau kritik ini khusus yang dibuat adalah sebuah karya. Tapi konsepnya sama, ada kelemahan dan kelebihan yang dibahas di dalamnya. Gitu. Kemudian kalau dari strukturnya juga beda. Kritik untuk evaluasi tidak harus ada strukturnya. Langsung kamu berevaluasi langsung berupa poin-poin ya bisa kan. Tapi kalau kritik ada struktur khususnya. Yang tadi sudah disebutkan ada tesis, ada argumen, ada penegasan ulang atau penegasan gitu. Bagaimana? Berarti kalau evaluasi itu nggak ada strukturnya gitu, Miss. Iya kan, evaluasi kan umum kan sifatnya kan. Saya mau mengevaluasi apa? Saya mau mengevaluasi hasil pekerjaan kamu, gitu misalkan. Jadi tinggal saya lihat hasil pekerjaan kamu, kelemahannya apa, kelebihannya apa, gitu. Kamu misalkan ikut lomba PMR. Nah, ketika mengikuti lomba itu kan setelahnya kan ada evaluasi kan. Intinya yang dibahas sama, ada kelemahan dan kelebihan. Tapi konsep penyampaiannya itu yang berbeda. Gitu. Itu konsepnya. Gimana? Paham, Miss. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Baik. Anak-anak, silakan buka GC ya. Di GC itu saya memberikan satu buah teks. Nah ini, kalian kelas berapa sih? Saya salah ya. Tidak apa-apa lah sama teksnya. Ini sudah saya tugaskan kan ya, 12.1. Nah ini ada 3 teks. Teks 1, teks 2, teks 3. Nah, apa yang perlu kalian lakukan? Nomor 1 sampai 6 itu kan hanya perlu menjawab dengan kata iya atau tidak. Ada enggak ya pembahasan tentang karya? Bahas tentang karya apa enggak? Tinggal jawab itu saja. Kemudian ada ringkasan atau sinopsis atau enggak? Sampai nomor 6 ada rekomendasinya atau tidak gitu. Mungkin ada yang bertanya, tadi di kelas lain banyak yang tanya, Miss, rekomendasi itu apa sih? Rekomendasi itu ketika kita sudah selesai membaca sebuah karya, kita bisa mengarahkan nih, siapa sih yang bisa membaca karya ini? Gitu. Misalkan kalian habis mendengarkan sebuah lagu. Nah, lagu ini cocok kalau dibaca bagi kalian yang sedang galau-galau, habis patah hati, misalkan. Nah, itu namanya rekomendasi. Tapi tidak perlu kalian jelaskan di sini rekomendasinya untuk apa, tidak, tinggal jawab iya atau tidak. Nah, yang nomor 7 ini baru kalian tebak nama teksnya. Ini kan ada 3 teks ya. 2 diantaranya itu ada teks kritik, ada teks esai. Satunya nggak tahu apa namanya, tidak saya sebutkan di sini. Silakan kalian tebak nama teksnya apa. Jadi nggak boleh ya. Teks 1 kritik, teks 2 kritik, teks 3 esai misalkan nggak boleh. Teks 1 esai, teks 2 esai, 3 esai nggak boleh. Jadi masing-masing ini punya nama yang berbeda. Bukan judul teksnya ya, tapi nama atau jenis teksnya itu apa. Gitu. Nah ini kalian kerjakan secara berkelompok, yang di kelas bisa langsung berhadapan-hadapan dengan temannya 4 atau 5 orang. Yang di rumah saya breakout room. Misalkan 10 menit selesai ya. Karena di kelas lain tadi itu saya nggak cukup waktunya untuk menjelaskan yang lainnya. Aduh, ada berapa orang sih yang di ini? Lo kebanyakan. Baik, silakan langsung join ke Zoom masing-masing. Saya ambilkan dari kelas para sendiri aja ya.